Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, semoga Allah melindungi kita agar terhindar dari virus COVID-19 dan semoga pandemi segera berakhir, agar kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan normal seperti biasa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam proses pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi hari ini, Ibu sudah share linknya di WA Group. Absennya melalui Google Form. Jangan lupa untuk absen karena itu sebagai bukti kalau kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar meskipun pandemi melanda kita harus tetap semangat untuk mendapatkan ilmu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari fungsi inverse dan sifatnya. Tujuan dari mempelajari fungsi inverse dan sifatnya yaitu agar siswa dapat menjelaskan fungsi inverse dan sifatnya. Dan manfaat dari fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam proses pembuatan buku, proses daur ulang logam, dan dalam menentukan permintaan dan penawaran dan dalam penyusunan tim dalam olahraga. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu fungsi inverse. Fungsi inverse itu disebut juga dengan fungsi kebalikan. Jadi nama lain dari fungsi inverse yaitu fungsi kebalikan. Nah, apa sih itu fungsi inverse atau fungsi kebalikan? Fungsi inverse atau fungsi kebalikan yaitu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Untuk lebih mudah memahaminya, kita bahas contoh berikut. Terdapat himpunan A dan B. 1 berpasangan 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, dan 4 ke D. Ini merupakan fungsi X A ke B. Nah, fungsi inverse-nya yaitu A ke 1, B ke 2, C ke 3, dan D ke 4. Kenapa jadi terbalik? Karena dari pengertian fungsi inverse tadi yaitu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Jadi fungsi inverse-nya menjadi A ke 1 yang awalnya 1 ke A. Yang tadi 2 ke B menjadi B ke 2. Yang tadi 3 ke C menjadi C ke 3. Dan yang tadi 4 ke D menjadi D ke 4. Bisa dipahami? Kalau masih bingung kita bahas ke contoh yang kedua. Oke, selanjutnya lanjut ke contoh 2. Yaitu terdapat himpunan X dan Y. Fx sama dengan 5x. 1 ke 5, 2 ke 10, 3 ke 15, 4 ke 20, dan 5 ke 25. Fungsi inverse-nya yaitu Y ke X yang awalnya E ke Y menjadi Y ke X. 5 ke 1, 10 ke 2, 15 ke 3, 20 ke 4, dan 25 ke 5. Dan ini yang awalnya 5x menjadi x per 5 karena seperti pengertian fungsi inverse tadi yaitu kebalikan dari fungsi asalnya. Kebalikan dari 5x yaitu x per 5. 1 ke 5 menjadi 5 ke 1, 2 ke 10 menjadi 10 ke 2, 3 ke 15 menjadi 15 ke 3, dan 4 ke 20 menjadi 20 ke 4, 5 ke 25 menjadi 25 ke 5. Saya kira sudah bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya kita lanjut ke sifat fungsi inverse.
Selanjutnya yaitu sifat fungsi inverse. Sifatnya yaitu fungsi f a ke b dikatakan memiliki fungsi inverse b ke a jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Fungsi bijektif yaitu fungsi yang terjadi ketika jumlah domain sama dengan jumlah kodomain. Nah, apa itu domain? Domain itu adalah daerah asal, sedangkan kodomain merupakan daerah kawan. Contohnya dari fungsi bijektif yaitu ini. Ada himpunan X dan himpunan Y. Himpunan X dengan anggota A, B, C. Himpunan Y dengan anggota 1, 2, 3. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, dan C berpasangan dengan 3. Contoh ini merupakan fungsi bijektif. Kenapa? Karena jumlah domain sama dengan jumlah kodomain, seperti pengertian dari fungsi bijektif tadi. Kemudian ini contoh yang kedua. Terdapat fungsi X dengan anggota A, B, C, dan fungsi Y dengan anggota 1, dan 2. Apakah ini fungsi bijektif? Tentu bukan, karena jumlah domain tidak sama dengan jumlah kodomain. X memiliki 3 anggota, sedangkan Y 1 anggota. Fungsi yang seperti ini disebut dengan fungsi pada. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu terdapat himpunan X dengan anggota A, B, C, D, dan himpunan Y dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat satu anggota Y yang tidak memiliki pasangan di X. Nah, fungsi yang seperti ini kita sebut dengan fungsi satu-satu, dengan A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 3, dan D berpasangan dengan 4. Bisa dipahami ya tentang fungsi bijektif. Intinya fungsi bijektif itu yaitu fungsi yang terjadi ketika anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Jadi harus sama, kalau anggotanya domain 3, anggota kodomain juga harus 3, begitupun sebaliknya. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, pengertian fungsi inverse. Fungsi inverse yaitu fungsi yang berkembalikan dengan fungsi asalnya, atau fungsi inverse juga disebut dengan fungsi kebalikan. Kemudian sifat dari fungsi inverse yaitu merupakan fungsi bijektif, yang artinya jumlah domain sama dengan jumlah kodomain. Bisa dimengerti ya? Untuk pertemuan selanjutnya akan membahas tentang menentukan fungsi inverse. Sekian materi hari ini, semoga yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat dipahami, dapat bermanfaat baik hari ini maupun kemudian hari. Tetap di rumah, stay safe semuanya, patuhi peraturan yang ada yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu. Tugasnya Ibu share melalui WA Group, linknya silahkan kalian akses, di situ terdapat tugas. Jangan lupa dikerjakan karena Ibu akan mengambil penilaian dari pengerjaan kalian dari tugas tersebut. Sekian materi hari ini. Apabila terdapat salah kata maupun salah yang tidak disengaja, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.